Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Kreatek ID. Jadi belakangan ini cukup sering brand lokal yang bikin mechanical keyboard. Salah satunya itu adalah Kudu, dan itu keyboardnya cukup oke, udah sempat gue review juga. Kalau misalkan mau nonton, nanti kartnya ada di atas sini. Dan sekarang muncul lagi yang namanya Press Play, dan keyboardnya ini adalah Atlas 61 dan juga Apollo 61. Nah, mereka ini pertama gue taunya dari Instagram. Mereka itu jualan yang namanya aksesoris dan juga gadget kayak Bluetooth speaker, mousepad, dan segala macam. Dan sekarang mereka coba untuk terjun ke market mechanical keyboard dengan layout 60%-nya, yaitu kedua keyboard ini. Dan jujur aja selama gue pakai keyboard ini kurang lebih selama 3 mingguan, perasaan gue cukup campur aduk. Jadi langsung aja gue bahas, tapi sebelum gue mulai gue mau ajakan dulu untuk subscribe ke channel ini, karena gue kedepannya masih akan nge-review barang-barang yang keren lagi, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Perasaan gue bisa dibilang sangat campur aduk. Yang pertama karena pricingnya, yaitu Apollo 61 ada di 1,1 juta, dan Atlas 61 itu ada di 900.000. Dan basically sebenarnya kedua keyboard ini adalah keyboard yang sama, dan perbedaannya itu cuma ada di keycaps yang dimana Apollo ini lebih cantik bisa dibilang dibandingkan dengan Atlas yang polos hitam, dan sisanya itu ada beda di switch. Apollo 61 di sini cuma punya opsi auto brown switch, sementara Atlas 61 itu punya opsi Blue switch. Dan menurut gue pricing dari Apollo 61 ini sangat agresif banget, karena keyboard ini punya harga yang bisa dibilang hampir sama dengan M Pro 2 yang dimana punya opsi switch yang lebih banyak, yaitu Gateron dan Box switch, punya koneksi Bluetooth yang lebih superior juga, dan punya fitur yang lebih baik dibandingkan dengan Apollo 61. Dan ya nanti akan gue jelasin lagi perbandingannya. Untuk desainnya sendiri ya ini bisa dibilang gak ada perbedaan dengan semua keyboard 60% lainnya kayak N Pro 2, VX5, dan lain-lain. Kedua keyboard ini case-nya warna hitam, dan desain dari case ini juga sama dengan case yang dipakai di N Pro 2. Jadi gue asumsi mungkin mereka menggunakan ODM yang sama. Dan untuk build quality-nya bisa dibilang overall udah bagus, nggak ada plastik yang flex juga, mungkin karena keyboardnya juga kecil, dan kurang lebih sama lah dengan N Pro 2. Lalu di bagian bawahnya ini ada 4 rubber fit supaya nggak licin, dan case ini juga nggak ada angle adjustment, tapi bawahnya sendiri udah berangle, jadi posisi ngetiknya juga udah oke. Lalu Apollo 61 ini keycapsnya punya color scheme putih abu-abu yang sepertinya terinspirasi dari Apollo, mungkin kayak spaceship gitu, jadi ini tergantung ke preferensi kalian masing-masing. Sementara Atlas ini cuma punya warna hitam polos aja semuanya. Untuk bahan keycapsnya Apollo ini menggunakan bahan PBT double shot yang jelas nggak gampang shine kalau dipakai lama, sementara Atlas ini menggunakan ABS double shot. Jadi ya mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa si Atlas 61 ini punya harga yang lebih terjangkau. Tapi kalau soal bahan mana yang lebih enak itu tergantung ke preferensi masing-masing. Lalu untuk fontnya juga rapih, nggak ada yang mencolok mata. Paling di sini gue cuma kurang suka dengan sublegend yang di print juga di keycapsnya, jadi kelihatannya itu rame banget, terutama di bagian angka dan juga arrow. Tapi untungnya warnanya masih menyatu dengan legendnya. Dan sublegendnya itu di print dengan metode laser, jadi kerasa bertekstur, dan kedepannya mungkin bisa ada kemungkinan untuk pudar. Untuk koneksinya, kedua keyboard ini menggunakan koneksi wireless Bluetooth 3, yang kalau kalian mau nyalain keyboard ini, kalian bisa nyalain dari switch yang ada di belakang. Selain itu kalian juga bisa pakai mode wired juga dengan kabel Type-C yang ada di paket pembeliannya. Karena kedua keyboard ini menggunakan koneksi Bluetooth 3, jadi wirelessnya itu cuma gue rekomendasiin untuk dipakai ngetik aja. Tapi kalau misalnya kalian main game, gue lebih saranin untuk dicolok ke kabel. Mode wirelessnya ini kalian bisa pair hingga 3 device, dan cara pairnya itu kan tinggal tekan FN, Q, W, atau E, yang bisa kalian pilih aja salah satu, dan setelah itu tinggal kalian pair ke device kalian yang pengen kalian pakai. Dan selain ini Windows, kalian juga bisa pakai keyboard ini di ekosistemnya Apple. Untuk baterai sendiri di sini Press Play nggak cantumin pakai berapa mAh. Tapi kalau dari yang gue coba sih kurang lebih bisa tahan kurang lebih 3-4 hari di kondisi LED-nya mati. Jadi kalau misalkan RGB itu nyala mungkin bisa lebih cepat lagi dari itu. Tapi buat gue pribadi nggak masalah karena biasanya tiap malam itu gue selalu colok kabel. Jadi untuk urusan baterai gue nggak komplain sama sekali. Selanjutnya gue akan ngomongin soal hal yang menurut gue sangat deal breaker banget di keyboard ini. Karena keyboard ini lewatnya 60%, jadi di sini Press Play berusaha untuk tetap bisa nempatin arrow key-nya tanpa harus menggunakan shortcut. Jadi berita bagusnya pakai arrow key itu lebih gampang dan bisa kalian pakai mulai dari sebelah kanannya spacebar. Tapi sayangnya semua key lain yang dijadiin shortcut kayak delete, patch up, patch down, home, dan segala macam itu menurut gue penempatannya sangat nggak efisien. Yang paling annoying menurut gue adalah tanda tanya atau question mark. Kenapa annoying? Karena garis miring atau tanda tanya ini by default diganti jadi arrow atas. Jadi cara kalian untuk akses key ini adalah tekan Fn dan tekan garis miring baru keluar garis miring. Sementara kalau kalian pengen pakai tanda tanya, kalian harus pakai Fn dan shift lalu tekan garis miring baru keluar tanda tanya. Dan menurut gue ini sangat gak efisien banget karena question mark ini cukup sering digunakan, at least gue sering banget pakai. Dan jari gue sangat awkward banget karena butuh sampai 3 jari untuk akses si tanda tanya ini. Setelah kurang lebih 2 mingguan baru akhirnya gue bisa lumayan bisa adaptasi, dan ini sangat frustrating banget di awal pemakaian. Selain itu yang annoying lagi menurut gue adalah delete. Nah posisi delete ini ada di Fn dan B,
yang menurut gue sangat annoying juga karena posisi FN dan B di keyboard ini terlalu berjauhan dan bahkan gue biasa pakai dua tangan untuk akses si delete ini. Selain itu page up page down yang biasanya dipakai untuk browsing juga posisinya masih agak jauh dari lokasi FN yang di ujung ini. Dan alasan kenapa semua shortcut ini menurut gue cukup aneh posisinya karena mereka memaksakan shortcut RGB control langsung di keyboard ini dan semuanya mereka tempatin di sebelah kanan semua. Ini mungkin jadi berita bagus buat kalian yang suka main-main sama RGB-nya, karena selain kontrol RGB kan juga bahkan bisa custom RGB effects kalian sendiri. Tapi ya efek sampingnya semua fungsi yang at least sering gue pakai itu jadi susah dipakai di keyboard ini. Dan sayangnya sampai review ini keluar, keyboard ini masih belum punya software yang at least bisa ngebantu kita untuk nge-remap semua fungsi dari key-nya supaya nggak seribet bawaannya kayak gini. Karena kalau sampai seribet ini jujur aja gue pribadi prefer ke Daki One 2 Mini yang meskipun wired tapi lebih gampang dipakai atau bahkan ke N Pro 2 sekalian karena fungsinya jauh banget lebih gampang dipakai. Dan keyboard ini juga masih jadi keyboard 60% favorit gue sampai sekarang ini. Jadi ya hal ini perlu kalian perhatiin sebelum memutuskan untuk beli keyboard ini. Untuk switch sendiri seperti yang tadi udah gue bilang, kalau Apollo 61 itu cuma ada opsi OTEMO Brown aja. Dan seperti biasa karena OTEMO dia bisa hot swap, tapi ya hot swapnya cuma bisa sama OTEMO aja. Kalau switch lain kayak Cherry MX, Scale atau Gateron dan switch lain yang pakai flat mount itu tetap bisa, tapi kalian harus ngemodif pinnya supaya bisa masuk ke soketnya. Jadi ya anggap aja ini cuma bisa diganti sama OTEMO switch. Untuk feel sendiri kalau kalian familiar sama tactile switch kayak Cherry MX Brown, Gateron Brown dan yang lain-lain, itu kalian bakal cocok sama switch ini. Feelnya menurut gue kasar terutama di bottoming outnya kalau dibandingkan sama Cherry atau Gateron Brown. Gue pribadi sih kurang suka, tapi ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Lalu di unit gue stabilizer di bagian shift, enter, dan backspace itu ada rattle semua. Sementara di spacebar ini tetap ada rattle tapi nggak separah di stabilizer 2U yang lain. Lalu untuk yang Atlas M1 dia pakai Cal Blue Switch dan ini nggak hot swap, jadi kalau kalian mau ganti switchnya ya kalian tinggal solder aja. Kalau kalian familiar sama Blue Switch ya kurang lebih feelnya sama tactile clicky juga. Untuk switch clicky si Cal Blue ini udah cukup oke menurut gue. Kalau dibandingkan sama si OTEMO Brown-nya Apollo, Cal Blue ini jauh lebih smooth tapi baik lagi ke preferensi masing-masing. Untuk stabilizer-nya karena ini clicky jadi rattle-nya nggak gitu berasa. Kesimpulannya menurut gue kedua keyboard ini bisa dibilang adalah keyboard yang cukup standar untuk lewat 60% wireless. Apalagi di range harga segini menurut gue sangat susah banget ngelawan M Pro 2, terutama dari segi fungsi dan shortcut yang dimana entah Apollo ataupun Atlas, keduanya punya kontrol atau shortcut yang menurut gue sangat ribet banget dibandingkan dengan M Pro 2 yang cenderung lebih simple dan punya software sendiri juga, jadi kalian bisa program key-nya sesuai dengan posisi yang kalian mau. Kecuali kalau kalian bersedia untuk adaptasi. Tapi kalau dari pengalaman gue yang udah pakai keyboard ini kurang lebih selama hampir 1 bulan, itu posisi jari gue rasanya masih sangat awkward banget, terutama waktu ketik garis miring, tanda tanya, delete, page up, page down, dan sebagainya. Dari build quality gue rasa nggak ada masalah. Lalu untuk keycapsnya sendiri itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Lalu switchnya mana yang lebih oke di antara kedua keyboard ini? Kalau dari gue sendiri sih, meskipun gue adalah orang yang lebih suka ke switch tactile kayak Brown Switch, tapi OTEMO Brown dari keyboard ini menurut gue sangat scratchy banget, dan bahkan gue cenderung prefer ke Cal Blue aja, karena meskipun clicky dia jauh lebih smooth.
Dan karena harganya juga lebih terjangkau, masih di bawah 1 juta, mungkin gue akan lebih saranin si Atlas M1 ini aja karena menurut gue lebih make sense. Jadi gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Instagram, Facebook, dan jangan lupa juga untuk join komunitas kami di Discord dan juga lain open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krenget TKID. Sampai jumpa di video berikutnya.